Perkenalkan, saya Umar Anwar, SH, MSI, MH, dosen dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada program studi Bimbingan Kemasyarakatan. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada program studi Bimbingan Kemasyarakatan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah hukum pidana, yaitu mata kuliah ini diberikan kepada taruna atau mahasiswa pada semester 3 tingkat 2. Pada hukum pidana ini, syarat untuk bisa mengikuti mata kuliah ini adalah harus dan wajib lulus pada pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Mata kuliah ini dengan bobot SKS sejumlah 2 SKS, di mana mata kuliah ini akan diberikan karena pada saat ini masih menggunakan Zoom atau sistem online untuk tingkat 2 angkatan 56, maka perkuliahannya dilaksanakan dengan menggunakan daring atau virtual Zoom. Pada mata kuliah ini dilakukan dengan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka dan juga pemberian tugas, termasuk membuat makalah dan juga artikel. Kemudian pada 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-8 dan ke-16, itu dilakukan untuk UTS dan UAS. Adapun deskripsi pada mata kuliah hukum pidana ini adalah dengan tujuan di mana seorang taruna atau mahasiswa bisa menggambarkan secara rinci terkait dengan teori-teori pidana. Yang kedua adalah taruna dapat menguasai pelaksanaan pidana di Indonesia. Yang ketiga, taruna dapat mengetahui dan menjelaskan terkait dengan asas-asas hukum pidana. Yang keempat adalah taruna dapat memahami alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang kelima, taruna dapat mengetahui perbuatan pidana dan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara material. Di dalam perkuliahan ini, capaian yang pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin diharapkan adalah sesuai dengan sistem pendidikan nasional, capaian berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Di sini para taruna diharapkan bagaimana dia taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian pengetahuan secara umumnya mampu menguasai ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, mampu mempraktekkan dan ilmu hukum dalam kehidupan pekerjaan, dan mampu menguasai dan memahami dasar dalam melaksanakan hukum pidana. Kemudian secara umum lulusan dari setelah mendapatkan materi ini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya dan standar kompetensi kerja dalam bidang yang bersangkutan. Kemudian nanti secara khusus diharapkan setelah mendapatkan materi hukum pidana ini mampu menguasai teori pemidanaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mampu menguasai hukum pidana pada umumnya, mampu menguasai pelaksanaan hukum pidana, dan mampu menguasai hukum pidana dengan pidana lainnya. Nah, di dalam pertemuan perkuliahan ini, karena saya masih menggunakan sistem virtual atau daring dengan menggunakan aplikasi Zoom,
saya sudah membuat CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini saya sudah menyiapkan 4 kategori CPMK. Yang pertama adalah menguasai dasar hukum pidana dan asas-asas dalam hukum pidana. Yang kedua, menguasai tindak pidana dan sifat melawan hukum dan kesalahan dan jenis-jenis hukuman. Kemudian yang ketiga adalah menguasai alasan penghapus pidana, percobaan, dan ajaran tentang kausalitas. Yang keempat, menguasai pembarengan tindak pidana, pengulangan, hapusnya kewenangan menuntut dan melaksanakan pidana, dan menguasai penyertaan serta delik-delik tertentu. Sehingga dalam sub CPMK-nya nanti diharapkan dengan beberapa poin yang sudah saya siapkan di sini adalah ada 40 item sub CPMK yang akan diharapkan mampu dikuasai oleh para taruna atau mahasiswa pada program studi bimbingan kemasyarakatan tingkat 2 angkatan 56. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama saya akan menggunakan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan taruna harus membuat makalah, baik ada makalah individu, makalah kelompok, dan juga yang saya sudah memberikan tugas untuk membuat artikel yang akan saya pandu cara pembuatannya, sehingga para taruna mampu secara maksimal mempraktekkan, menjelaskan, menguasai pemahaman terkait dengan hukum pidana secara utuh dengan melakukan suatu penulisan secara ilmiah seperti yang disampaikan tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah saya akan menugaskan kepada taruna atau mahasiswa yaitu mempraktekkan proses peradilan pidana di depan kelas serta survei lapangan, yaitu dilaksanakan di pengadilan yang berada di sekitar tempat perkuliahan. Karena masih sifatnya daring, maka para taruna bisa mengikuti survei atau melaksanakan survei lapangan di pengadilan setempat yang ada di wilayah kota dan kabupaten yang ada di wilayahnya. Nah, evaluasi yang saya gunakan ya, yang pertama adalah saya akan memberikan kuis di samping makalah dan artikel. Kemudian saya juga melakukan ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Kemudian ketika evaluasi akhir di mana tugas dan lain-lain tadi termasuk kuis itu bisa mendapatkan nilai dari penugasan adalah sebanyak 20%. Kemudian dari UTS sebanyak 20%, kemudian UAS 30%, kehadiran yaitu 10%. Kemudian sebelum melaksanakan perkuliahan juga saya akan membuat kontrak perkuliahan dengan menjelaskan atau memberikan penjelasan kepada taruna yaitu terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS-nya. Sehingga dengan RPS itu para taruna atau mahasiswa sudah memahami dengan jelas terkait dengan apa saja yang menjadi materi yang saya sampaikan selama 16 kali pertemuan. Dan juga yang harus saya sampaikan juga kepada para taruna adalah peraturan dan tata tertib di kelas selama perkuliahan virtual berlangsung. Itu harus ada kontrak perkuliahannya sehingga para taruna selama melaksanakan dan mengikuti perkuliahan hukum pidana benar-benar
dilaksanakan dengan baik dan tertib. Berikut saya akan sampaikan materi perkuliahan pada pertemuan kedua, yaitu terkait dengan tindak pidana. Saya sudah melaksanakan perkuliahan tersebut dan digunakan secara virtual. Silakan mari kita sama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana proses perkuliahan secara virtual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pada hari ini para taruna sekalian, saya akan mengajarkan materi terkait dengan tindak pidana pada mata kuliah hukum pidana ini ya. Ini adalah pertemuan kedua kita ya. Saya langsung share screen ya. Saya akan share screen materi dari tindak pidana ya. Sebentar. Nah, dari sini kalau bicara terkait dengan tindak pidana ini, ada yang tahu dari salah satu dari kalian apa itu tindak pidana? Mungkin izin menjawab Bapak. Oke, silakan. Apa itu tindak pidana? Siap, izin memperkenalkan diri Bapak, Taruna Muda Politeknik Pemasyarakatan Angkatan 56, nama Pak 4701. Tindak pidana atau sering disebut delik pidana adalah suatu perbuatan yang diatur oleh hukum material, yaitu hukum yang dimana hukum material itu termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana, di mana tindakan tersebut diberikan nestapa ataupun hukum pidana, Bapak. Siap, terima kasih, Bapak. Oke, luar biasa, Fajar ya. Benar ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tindak pidana ya, beberapa poin yang kita lihat di sini bahwa tindak pidana itu menurut beberapa pakar termasuk Wirjono Projodikoro bahwa suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Saya sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ya namanya hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan ya yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ya, kalau bicara hukum pidana, KUHP, KUHAP dan lain-lain itu adalah bicara terkait dengan kepentingan umum ya. Beda dengan hukum perdata ya. Nah, kemudian dari Simons ya, kita lihat para taruna sekalian, dikatakan bahwa tindak pidana atau strafbarfeit adalah kelakuan. Nah, yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, keywordnya di situ tuh para taruna sekalian. Jadi kalau bicaranya tindak pidana itu harus melawan hukum dulu. Hukumnya sudah mengatur, dilawan. Ya. Perbuatan melawan hukum. Ketika misalnya aturan, anggaplah kasus pembunuhan, barang siapa yang mengambil nyawa orang lain dengan sengaja dan direncanakan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara, dengan pembunuhan berencana, dipidana dengan maksimal 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati. Gitu kan? Itu melawan hukum. Ketika kita melawan, maka yang terjadi ada apa? Yang terjadi adalah kita harus mempertanggungjawabkan. Tapi di sini para taruna sekalian, tidak semuanya bisa mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya tersebut. Contohnya siapa kira-kira yang tidak mampu bertanggung jawab? Izin menjawab Bapak. Ya, silakan. Fajar. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Fajar Iman Nugraha, STB 4701 Bapak. Hal-hal mengenai seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sudah diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pak. Izin membacakan, Pak.
Pasal 44 ayat 1, barang siapa yang melakukan perbuatan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan karena penyakit tindak pidana. Di ayat 2, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai percobaan. Siap, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Fajar. Bahwa ketika kita bicaranya siapa yang tidak mampu, orang yang cacat dalam masa pertumbuhan, orang yang karena jiwanya tidak mampu bertanggung jawab, kayak orang gila, gitu. Makanya hati-hati nih para taruna, kalau ketemu dengan orang gila, dibunuh di tengah jalan, maka kalian akan mati konyol. Mati konyol itu apa sih? Mati konyol itu mati dan orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan atau tidak dapat dipidana. Itu ya. Akhirnya apa? Dibawa ke rumah sakit jiwa. Untuk masa percobaan berapa tadi? 1 tahun ya Fajar ya. Siap Bapak, izin 1 tahun Bapak. Oke, itu ya. Kemudian Van Hemel juga mengatakan ya, diterjemahkan dalam bukunya Mulyatno, Profesor Mulyatno, bahwa strafbarfeit ini adalah kelakuan orang ya yang dirumuskan dalam wet. Wet itu adalah dalam kitab atau dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan. Caranya patut dipidana. Itu ya. Tuh sama ya. Kemudian kita lihat lagi para taruna sekalian bahwa Van Hemel merumuskan ya bahwa strafbarfeit ini kelakuan manusia atau hukum pidana ya, tindak pidana ini adalah kelakuan manusia ya yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sama ya. Sekarang ke delik. Ya. Apa sih delik itu? Ya, kita lihat dalam bahasa Jerman delik, ya. Dalam bahasa Prancis delit, dalam bahasa Belanda delik, di Indonesia delik pakai K. Dalam bahasa Jawa apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Dalam bahasa Sunda ada? Delik juga ya. Yang namanya delik itu ya diberi batasan seperti ini. Perbuatan yang dapat bendahara, pengawas dan lain-lain, gitu ya. Tapi kalau gedungnya dan lain-lain itu dikenakan sanksi perdata dan administratif. Perdatanya didenda, ya. Administratifnya ditutup, dipilotkan, nah gitu ya. Itu bedanya dengan subyek tindak pidana berupa orang dan badan hukum itu ya. Kalau dalam KUHP badan hukum atau person bukan subyek tindak pidana. Ya, hal tersebut karena lihat pasal 59 KUHP, pidana hanya dapat diancam bagi pengurus ya. Anggota badan pengurus ya. Komisaris dan bukan pada badan hukum. Yang tidak boleh di pasal 59 apa? Kalau pengurus ada penggemuk. Enggak ada penggemuk di sini ya. Jadi pengurus ya. Bukan kurus badan ya. Pengurus ini yang memiliki urusan ya. Yang kedua adalah tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Jadi tidak ada ya. Itu yang berkaitan dengan macam-macam tindak pidana, macam-macam delik dan subyek tindak pidana. Jadi ketika bicaranya siapa pelaku tindak pidana atau siapa subyek tindak pidana? Yang menjadi subyek dalam tindak pidana itu adalah orang. Jadi tidak bisa jadi orang dan badan hukum, ya. Seperti itu.
Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan para taruna sekalian kalau mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Izin Pak, Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Nur Aziza. izin Pak, izin bertanya Pak. Izin tadi sempat dijelaskan bahwa adanya diancam pidana karena tidak menolong Pak. Izin itu apakah ada contohnya Pak? Siap, terima kasih Pak. Baik, Aziza. Apabila misalnya seseorang dalam keadaan minta tolong karena kehausan atau kelaparan, kemudian dia tidak ditolong oleh Aziza pada saat dia lapar, sehingga orang tersebut meninggal. Yang terjadi adalah dia meninggal karena kelaparan, di situ ada Aziza. Maka Aziza dapat dikenakan pidana karena tidak menolong orang yang perlu ditolong. Itu harus hati-hati ya. Tapi harus lihat dari konteks juga ya. Misalnya orang yang perlu ditolong di jalan lalu lintas, tapi orang itu ternyata di dalam suatu jalan yang tidak ada satupun, tahu-taunya adalah perampok dan lain-lain. Ya, harus kita lihat di kondisi situasional juga ya. Jangan sampai orang yang kita tolong pura-pura dia sakit perut atau jatuh, ternyata ada perampok yang sudah sembunyi di sekitarnya. Beda juga di situ ya. Yang perlu ditolong itu harus kita lihat juga. Seperti itu ya. Izin Pak, Oke. izin Pak, tadi sempat dijelaskan bahwa jika tidak ada laporan maka tidak dapat dipidana Pak. Izin bagaimana jika situasinya tadi si perampok justru melaporkan kita Pak? Terima kasih Pak. Siapa yang melaporkan? Izin Pak, tadi Bapak sempat menjelaskan contoh terkait dengan orang yang minta tolong tapi tidak kita bantu di jalan Pak. Izin bagaimana jika di konteks tersebut si perampok melaporkan kita Pak? Terima kasih Pak. Tidak ada perampok mau melaporkan orang yang baik. Karena udah konteksnya aja dia kategori perampok gitu kan. Itu dia niatnya apa, mau melaporkan kita yang ingin dirampok gitu kan. Jadi belum ada kejadian-kejadian yang seperti yang disampaikan oleh Aziza ya, seperti itu ya. Itu hanya sebatas asumsi atau sebuah pertanyaan saja. Bahwa ya namanya perampok itu adalah dia ingin melakukan perbuatan motif seperti itu, motif kejahatan, dan dia dia hanya tujuannya adalah mau merampok orang yang ada atau yang melewati jalan itu dengan modus tadi, gitu ya, modus operandinya seperti itu. Dan ya tidak mungkin si penyidik atau polisi dengan dalil kebohongan seperti itu tiba-tiba dipercaya. Bahkan yang perampok tadi langsung ditahan menjadi perampok gitu ya, menjadi unsur delik merampok. Ya, silakan Fajar. Izin mengenai tadi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan hukum pidana, Pak. Di daerah saya ada orang gila, Pak. Namun orang gila itu dapat dikatakan gila, Pak, karena dia masih bisa seperti mengenali orang lain. Disebut mungkin kadang-kadang gila dan kadang-kadang dia waras, Pak. Apakah orang tersebut ketika melakukan tindak pidana kategorikan sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan jawab tindakan pidananya, Pak, atau dapat dipidana, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Oke. Baik. Untuk mengatakan seseorang itu melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, itu harus dilihat dulu, Fajar. Dilihat dari siapa? Ketika dia memukul ataupun meroyok ataupun menusuk orang sampai orang itu masuk rumah sakit dan lain-lain. Yang harus kita lihat konteksnya, yang kita lihat adalah dia harus diuji juga kondisi jiwanya. Oleh siapa? Oleh psikiatri, oleh tim forensik, oleh tim-tim medis lainnya yang mampu mengetahui secara psikologi dan kejiwaan apakah orang ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atau tidak. Kalau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dia dibawa ke ranah
ke rumah sakit jiwa atau ke tempat-tempat lain untuk pengobatan seperti itu ya. Jadi tidak boleh pura-pura gila. Orang nanti ketahuan dia pura-pura gila itu karena unsur apa? Karena yang namanya orang gila ya benar-benar gila. Kalau yang kayak si Fajar tadi itu orang stres ya. Dia pura-pura gila pada saat dia maunya apa gitu ya. Ketika maunya benar, Pak. selesai jadi sembuh lagi. Atau ketika tidak ada belum terpenuhi gila lagi gitu ya. Siapa benar Pak kayak gitu, Pak? Ya, itu mah pura-pura gila namanya. Purgil atau apa sih namanya? Oke, silakan Indaka Pras. Siap, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya, Pak. Ya, baik. Siapa Pak? Siap, izin Taruna Muda Indaka Prasetyo STB 4709, izin bertanya Pak. Mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan. Tadi telah disebutkan dalam pasal 335 ayat 2, yaitu dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Dalam hal ini saya ingin ambil contoh, yaitu apabila ada dua orang, yaitu A dan B, A meludah kepada B. Dalam hal ini B adalah pihak yang dirugikan, namun B hanya diam saja dan merasa biasa saja. Namun pihak keluarga dari B, yaitu pihak C, ingin melaporkan kejadian tersebut. Apakah laporan dari pihak C tersebut dapat dikenakan tindak pidana, Bapak? Karena kejahatan hanya di dalam pasal 335 ayat 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Siap, terima kasih, Bapak. Baik. Yang meludah tadi si A. Siap, si A ke B, Bapak. Oke. Yang melapor si C, keluarga si B. Siap, Bapak. Oke. Ludahin aja lagi. Ayo, gimana kalau kita ludahin sama-sama? Gitu ya. Ya, harus dilakukan apa nih kira-kira? Yang dimaksud orang terkena itu, Indaka Prasetya ya. Orang yang terkena itu adalah termasuk keluarganya, termasuk advokatnya, kan gitu ya. Jadi ketika dilihat sama keluarganya dia diludahi karena mungkin penghinaan terhadap si B, maka yang dilakukan apa? Pihak keluarga pun mampu dan bisa melaporkan kejadian tersebut. Gitu ya. Itu pihak terkena itu adalah pihak termasuk pihak-pihak termasuk bisa keluarga maupun advokat yang mewakili. Gitu ya, Indaka ya. Siap, Bapak. Siap, terima kasih, Bapak. Baik. Ada lagi? Silakan. Ya, untuk si siapa tadi? Fajar, Aziza, dan Indaka silakan tambahkan lagi 2 ya. Si Aditya ya, tambahkan 2 poin untuk materi untuk hari ini. Baik, kalau gitu untuk tugasnya saya minta sespen untuk segera kirim ke saya ya, supaya saya tahu siapa menulis apa ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan memilih judul sesuai dengan apa yang sudah saya kirim tadi ya. Terima kasih. Untuk hari ini silakan laporan. Siap, perintah Pak. Izin, sudah saya mengucapkan. Khusus Taruna duduk siap. Rap. Perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Istirahatkan. Istirahatkan. Duduk. Mari kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak.